Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu sehat walafiat. Saya menyapa Bapak Ibu P3K yang sudah meraih status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana ada informasi terbaru Bapak Ibu, yaitu terkait dengan usulan pengangkatan P3K menjadi PNS semakin menguat, sudah masuk pembahasannya di DPR RI. Tentu doanya semoga hal ini bisa goal. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan usulan pengangkatan P3K menjadi pegawai negeri sipil, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu P3K, demikian dengan Bapak Ibu honorer, yang mana terkait dengan pengangkatan P3K menjadi PNS ini atau honorer menjadi PNS ini, tentunya kita harus tahu kira-kira apa syarat dan prosedurnya. Lalu bagaimana dengan pembahasannya di tingkat DPR RI? Nah, Bapak Ibu, mengetahui hal ini, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting untuk bagi Bapak Ibu P3K, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira apabila hal ini bisa jebol ya, untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini tentunya diawali dengan usulan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi PNS atau menjadi pegawai negeri sipil ini semakin menguat Bapak Ibu. Tentunya karena informasi ini dan usulan ini semakin menguat, maka jelasnya yang diharapkan adalah perubahan status P3K ini menjadi PNS. Kalau dari awalnya pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, sekarang usul barunya yaitu P3K diangkat menjadi PNS. Maka tentunya Bapak Ibu semakin elegan dengan diubah menjadi PNS. Artinya P3K diangkat menjadi PNS. Walaupun status yang sama yaitu ASN, tetapi mungkin kita sadari bersama bahwa perbedaan antara P3K dengan PNS itu ada. Maka suatu hal yang wajar kalau P3K ini menginginkan sehingga mengusulkan supaya bisa diubah statusnya menjadi PNS. Ini bukan tanpa dasar hukum, tapi ada regulasinya ya. Ikuti terus informasi berikut. Walaupun sama-sama aparatur sipil negara atau sama-sama ASN, di lapangan P3K itu dianggap lebih rendah dibandingkan dengan PNS. Ini kata Ketua DPD Persatuan P3K RI Lombok Tengah, Sahirudin, kepada jpnn.com pada hari Sabtu hari ini, 8 Juli 2023. Setelah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, lanjutnya baru terasa dampak negatifnya. Apa perbedaan besar antara hak-hak yang diterima pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Jelasnya ada Bapak Ibu ya. Ini sudah disadari dan sudah dialami apa perbedaan antara apa hak-hak yang diterima oleh PNS dan P3K itu benar-benar beda. Di dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sama derajatnya yaitu status ASN. Faktanya P3K tidak mendapatkan pensiun, tidak ada kenaikan golongan, tidak ada pengembangan karir. Jadi inilah yang wajar disorot oleh para ASN dalam arti status P3K supaya
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, bahwa P3K dan PNS itu sederajat atau sama derajatnya. Tapi mengingat kenyataan di lapangan tidak, maka suatu hal yang wajar kalau para P3K mengusulkan supaya diangkat menjadi PNS, supaya benar-benar sederajat dan sama. Yang lebih menyakitkan hati kami, ada pembedaan seragam dinas yang disamakan seperti honorer, putih hitam, tunjangan daerah serta lainnya juga tidak diberikan, serunya. Jadi suatu hal yang wajar, jangankan pendapatan, jangankan karir dan status, bahkan sampai seragamnya saja pun ini dibedakan. Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Ketua DPD Persatuan P3K Republik Indonesia RI Teten Nur Jamil menyampaikan tidak hanya ASN P3K Nusa Tenggara Barat atau NTB yang mendesak perubahan menjadi PNS, melainkan semua. Jadi usulan pengangkatan P3 menjadi PNS ini benar-benar semakin menguat Bapak Ibu. Ya, suatu hal yang wajar kalau ini sudah dibahas dan masuk pada ranah DPR RI. Ini dianggap diaminkan ya supaya ini bisa jebol. Jadi hampir semua P3K di daerah-daerah menginginkan P3K dinaikkan statusnya menjadi PNS. Jadi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ya silakan ya mengupdate informasi-informasi terkait dengan P3K. Atas desakan dari P3K di daerah-daerah, lanjut Teten, mereka mendatangi Komisi 2 DPR RI menyampaikan aspirasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut kepada Komisi 2 DPR RI. Mereka menyampaikan bahwa kami bersama pengurus dari NTB datang langsung ke Komisi 2 pada 6 Juli 2023 menyampaikan aspirasi kawan-kawan P3K untuk diangkat menjadi PNS, ujar Teten. Dalam pertemuan tersebut, Teten mengatakan telah diserahkan dokumen poin-poin usulan kepada anggota DPR RI berupa usulan revisi Undang-Undang ASN khususnya tentang kesejahteraan P3K. Mulai dari tunjangan hari tua, kenaikan golongan, pengembangan karir dari P3K diangkat menjadi PNS. Jadi kami mendesak agar RUU ASN memberikan jaminan kesejahteraan bagi P3K dan peningkatan status menjadi PNS, tegasnya. Menurut Teten, peningkatan status menjadi PNS ini adalah usulan wajar, sebab honorer yang menjadi P3K masa kerjanya dijadikan 0 tahun, sehingga merugikan mereka. Bandingkan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS pada 2018. Masa kerja honorer dihitung sehingga golongan kepangkatannya tidak dimulai dari 0 tahun. Jadi ini adalah suatu hal yang wajar kalau didesak ini terus supaya P3K ini dinaikkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Honorer sudah menerima dengan legawa menjadi P3K, tetapi mbok ya jangan mencolok gitu dong perlakuannya. Kami ASN juga kok mengerjakan tugas seperti PNS. Masa hak-haknya disunat, pungkasnya. Nah ini informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan usulan perubahan status dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja supaya diangkat atau dinaikkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Sebagaimana yang telah diutarakan tadi bahwa memang ada dasarnya, kemudian suatu hal yang wajar kalau hal ini berdasarkan regulasi tersebut, berdasarkan dasar tersebut, wajar kalau para P3K menyerukan hal ini supaya dinaikkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Jadi di sini disampaikan bahwa hal ini telah disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI pada tanggal 6 Juli 2023, yang mana para perwakilan P3K ini menyampaikan aspirasi kawan-kawan seluruh P3K untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini disampaikan oleh Teten kepada JPNN. Nah tentunya Bapak Ibu ini adalah suatu hal yang memungkinkan saja bila pemerintah berkenan mengkaji ulang terkait dengan apa yang telah diusulkan oleh para P3K ini, yang mana perwakilan P3K menyampaikan satu usulan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS dan P3K sama derajatnya. Tentu inilah yang akan dituntut. Sesuai dengan fakta di lapangan bahwa P3K tidak mendapatkan pensiun, tidak ada kenaikan golongan, dan tidak ada pengembangan karir. Maka kemungkinan ini adalah satu tuntutan yang disampaikan oleh para P3K kepada pemerintah lewat perwakilan rakyat melalui DPR RI. Sebagaimana disampaikan bahwa ini telah disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI. Demikian informasinya, semoga usulan ini bisa diterima oleh pemerintah dan P3K segera dinaikkan statusnya menjadi PNS. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.